Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando daripada aksi GNPR Gerakan Nasional Pembela Rakyat baru sampai sekitar 5 menit yang lalu dan kita berada di depan patung kuda. Oleh karena itu kepada para aktivis, kepada para pejuang, kepada para mujahid, ini cerita tentang Raja Petro berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana. Ya bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Walaupun di depan saya sudah ada tamu tapi saya mau mengupdate hal yang menarik ini ya Sobat RH sekalian. Soal apalagi kalau bukan Sambo ya. Ayo Sambo. Jadi Sobat RH sekalian, ini ada pengakuan dari Bribka Ricky ya, Ricky Rizal yang ngeri-ngeri sedap. Tapi malam ini ternyata demo masih berlangsung sepertinya di patung kuda ya. Mahasiswa masih bertahan di sana. Bahkan dikabarkan sebagian mereka lemes karena mereka butuh air ya. Mudah-mudahan kondisi mereka baik-baik saja Sobat era sekalian. Dan ini soal Bribka RR ya. Ungkap momen briefing Sambo di Provos usai eksekusi Yosua. Jadi menarik ini, setelah menyusul Baradae, Richard Eliezer, Bribka RR ini kemudian berbalik arah, justru sekarang menyerang Sambo ya. Sebelumnya kondisi 1-4 ya kedudukan. Satu Richard Eliezer di sisi yang satu, kemudian 4 orang di sisi yang lain. 4 itu Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka RR atau Ricky Rizal. Nah, Sobat era sekalian, sekarang Ricky Rizal berbalik arah dan mau ngomong apa adanya, termasuk hal-hal yang terjadi di Magelang tadi kita sudah angkat ya. Dia mengatakan tidak pernah dia mendengar tangisan dari Putri Chandrawati. Yang dia tahu menangis itu Susi. Susi adalah asisten rumah tangga keluarga Sambo. Dan dia juga malah mengatakan bahwa justru PC cari Yosua. Jadi tidak ada indikasi kalau Yosua baru saja melecehkan, apalagi melakukan kekerasan seksual, apalagi perkosaan. Masa orang yang baru dilecehkan, baru diperkosa, tiba-tiba mencari orang yang baru saja melecehkan atau memperkosanya. Jadi it doesn't make sense. Nah, dan ini dia mengungkapkan lagi, yaitu briefing Sambo di Provos usai eksekusi Yosua. Coba kita lihat ya. Ini makin menarik soal motif ini, karena kalau tidak ada motif domestik yang meyakinkan, maka pastilah motifnya motif non domestik. Apakah itu illegal activities, illegal kegiatan-kegiatan yang sejauh ini dilakoni Sambo, atau misalnya transaksi gelap atau uang haram yang beredar dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya, termasuk judi online dan narkoba. Kita bacakan sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo disebut sempat mengumpulkan Bribka
Ricky Rizal RL bersama pihak lainnya yang terlibat dalam peristiwa penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan kliennya dikumpulkan oleh Sambo di gedung Provos Mabes Polri pada Jumat 8 Juli malam pasca penembakan Brigadir J. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, kliennya bersama mereka yang terlibat diminta menyampaikan peristiwa penembakan sesuai skenario yang telah dibuat oleh Sambo. Mereka dikumpulkan dulu, mungkin di briefing sama Sambo, di briefing sama tim lain. Itu yang disampaikan, ujarnya di gedung Bareskrim Polri hari ini ya. Erman menyebut khusus untuk kliennya Bribka RR diminta memberikan kesaksian bahwa dirinya sedang bersembunyi di balik kulkas ketika Brigadir J ditembak. Ini yang kemudian menjadi bahan ledekan ya. Kenapa bahan ledekan? Karena Bribka ini pangkatnya lebih tinggi daripada Brigadir J dan Barada. Barada itu pangkat paling rendah, 8 tingkat, kemudian baru brigadir, lalu di atas brigadir itu brigadir kepala. Nah ini Ricky Rizal ini brigadir kepala, ada tembak menembak antara Barada E dan Brigadir J, bukannya melerai atau mengingatkan sebagai orang yang lebih senior dan lebih tinggi pangkatnya, tapi malah bersembunyi di balik kulkas. Dan itu kemudian menjadi bahan ledekan ya, sebelum dia mengubah skenario atau sebelum skenario tembak menembak itu akhirnya dibatalkan oleh Kapolri sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya tembak menembak ya, baik Kapolri maupun Budi Agung Marioto mengatakan itu ya. Kabar Eskrim juga ya. Oke, Kabar Eskrim tepatnya. Oke, jadi berbeda pada saat pertama kan seolah dia dalam skenario kan dia ngumpet, itu kan skenario pertama tuturnya. Oke. Pengakuan tersebut sejalan dengan berita acara pemeriksaan BAP Verdi Sambo kepada penyidik tertanggal 22 Agustus yang sempat dilihat CNN Indonesia. Dalam BAP-nya, Sambo membenarkan keterangan ex-Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang menyebut seluruh saksi penembakan Brigadir J yang yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal dan Kuat Maruf dibawa ke Provos Polri. Sambo juga mengakui telah mengarahkan ketiga orang tersebut untuk memberikan keterangan peristiwa penembakan seperti yang ia sampaikan. Saya menjelaskan kepada Bribka Ricky, Barada Richard dan saudara Kuat tentang cerita yang harus disampaikan pada saat pemeriksaan, ujar Sambo dikutip dari BAP ya. Harusnya Sambo sudah kenal itu yang namanya menyebarkan berita bohong yang memunculkan keonaran ya. Yaitu istri saya minta tolong karena dilecehkan, kemudian Barada Richard menegur Brigadir Yosua. Selanjutnya Brigadir Yosua menembak dan dibalas menembak oleh Barada Richard yang kemudian Brigadir Yosua meninggal imbuh Sambo. Selanjutnya Sambo juga meminta mereka untuk mempertahankan keterangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ia meminta hal itu dilakukan dalam setiap pemeriksaan yang akan datang. Saya meminta mereka untuk mempertahankan keterangan sesuai yang saya jelaskan dalam setiap pemeriksaan, tuturnya. Polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu Irjen Verdi Sambo, Barada E, Bribka RR, dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf serta istri Sambo Putri Chandrawati ya. Para tersangka dijerat dan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 dan KUHP Jungto pasal 56 KUHP. 4 tersangka sudah ditahan, sementara Putri masih menunggu pemeriksaan selanjutnya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya soal pengakuan Bribka RR yang disampaikan oleh lawyernya Erman Umar yang mengatakan bahwa mereka memang debriefing ya. Ini makin membenarkan bahwa ada Henry di luar. Oke, ini enaknya YouTube ya. Atau ada tamu kita bilang dulu. Di depan saya sudah ada Sang Alang ya, yang baru saja menciptakan lagu BBM naik lagi. BBM naik lagi ya. Nah, itu bayangkan. BBM naik lagi, yang turun apa kita tidak tahu. Nanti dia bilang yang turun apa sambil nunjuk-nunjuk kepalanya, yang turun apa, yang turun nggak tahu kita. Oke, yang soalnya apa dan siapa itu berbeda ya, gitu. Jadi sobat era sekalian, itu
dari pengakuan Bribka RR makin menegaskan mengenai kebohongan ya yang didesain oleh Sambo. Jadi kalau kita bicara tentang otak pembunuhan Brigadir Yosua, maka permainan sudah selesai. Tapi yang belum selesai adalah motif. Mengapa Sambo harus mengakhiri hidup Yosua? Nah, motif ini yang kemudian sepertinya sengaja tidak lagi ditonjolkan, berputar-putar di motif domestik yang membuat kita geli-geli sedap ya. Pertama, motifnya adalah pelecehan. Yosua melecehkan putri dan di Duren 3 dibantah ya oleh tim sus sendiri yang tidak menemukan peristiwa pidana. Kemudian ada spekulasi lain soal hubungan terlarang ya. Bahkan Sambo dengan Brigadir J, ada Pak RT yang mengatakan di kamarnya itu hanya ada foto Sambo bersama Brigadir J begitu. Foto sendiri Sambo sama Brigadir J, yang lain foto yang lain nggak ada. Lalu spekulasi muncul soal hubungan yang sejenis dan lain sebagainya. Itu tidak berkembang juga, muncul kemudian lokus deliktinya pindah, tidak lagi di Duren 3 tapi di Magelang. Di Magelang itu Yosua ini yang dianggap sebagai versi resmi melecehkan, bahkan melakukan kekerasan, bahkan melakukan perkosaan terhadap putri, dan itu dikatakan sendiri oleh putri, diperkuat oleh saksi-saksi lainnya termasuk Kuat dan termasuk juga tentu Sambo sendiri. Bribka RR awalnya berada pada pihak itu juga, tapi sekarang dia mengatakan dia tidak melihat. Bahkan dia juga tidak melihat putri menangis, yang menangis itu adalah Susi. Yang dia lihat adalah ketegangan antara Kuat dan Brigadir J, serta Brigadir J yang dia antar ke putri. Putri cuma berbaring tidur-tiduran aja katanya, mungkin kondisi badannya kurang baik. Jadi putri masuk ke kamar, justru memanggil Yosua, dan percakapan tidak diketahui. Tiba-tiba ada juga special relationship antara Kuat Maruf dan putri. Terakhir ada spekulasi, media mengatakan jangan-jangan Kuat Maruf dan Susi ART. Jadi sobat era sekalian, makin gak jelas motif domestiknya, maka kemudian mungkin benar kecurigaan sebagian orang bahwa ini ada kaitannya dengan aktivitas-aktivitas Sambo yang ilegal atau aktivitas perbaikingan terhadap kegiatan-kegiatan yang memang selain melawan hukum juga ya tentu terkait dengan dana yang besar seperti judi online, narkoba dan lain sebagainya. Dan Brigadir J adalah pihak yang tahu, tapi kalau saya katakan, kalau kita bicara kode etik mafia, Anda bisa masuk dalam sebuah jaringan, tetapi kalau Anda mau keluar maka Anda akan habis, kira-kira begitu. Tapi kita tidak pernah mendapatkan konfirmasi apapun dari tim sus, dari penyidik mengenai kemungkinan motif tersebut ya. Padahal ada atau tidak ada motif itu, maka fenomena Satgasus ini kan harusnya dilakukan audit, harusnya diverifikasi. Tidak dibiarkan begitu saja, dibubarkan tanpa audit sama sekali dan seolah-olah the game is over. Kan harusnya tidak begitu, sahabat era sekalian. Sudah datang lagi teman saya ya. Sekarang kalau tadi Sang Alang, sekarang ini Sang Iling. Sebentar, kita lagi live ini ya. Dilihat sobat era sekalian, nanti ada gangguan dari samping ini kan berbahaya kan. Oke, sahabat era sekalian, saya tidak bisa lama-lama ya, karena teman-teman saya sudah datang untuk menyanyikan lagu Reformasi Dihianati 2019 ganti presiden, kemudian 2024 ganti, ada 2019, 2024 gantian dong, ganti presiden, BBM naik lagi dan lain sebagainya. Dan kita punya vokalis kelas berat ya, namanya Henry Satrio, disingkat Hansap. hands up. Coba kita lihat komentar saudara sekalian ya. Siapa tahu ada yang mengucapkan salam buat kakek Alang katanya kakek. Oke. Sekarang nggak boleh sembarang kita mengatakan sesuatu. Waduh, bisa kita langsung repot negara ini sekarang ya. Oke.
Bang RH, Kapolri tidak sungguh-sungguh mengungkap kasus ini dengan benderang. Buktinya berlalu-lalu tetap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ironis hukum Indonesia. Tajam ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Kira-kira begitu ya. Jadi memang begitu. Bang, menurut Abang kenapa Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadan tidak ditahan, disanksi? Padahal dia orang yang pertama kali buat hoax ke publik. Polisi tembak polisi, beda dengan HRS divonis dengan pasal keonaran. Jangan tanyakan ke saya ya. Karena ini hanya soal niat saja. Makanya saya katakan begini. Kalau kita bicara tentang perbuatan menyebarkan berita bohong yang memunculkan keonaran, maka yang jelas-jelas melakukannya itu adalah Brigjen Ahmad Ramadan, kemudian Kapolres ya Jakarta Selatan, siapa namanya, Herdi Susanto, kemudian yang ketiga Benny Mamoto dari Kompolnas ya. Yang paling penting adalah Verdi Sambo sendiri, Putri Chandrawati ya, kemudian ya 2 orang itu dan beberapa orang yang yang diminta tolong untuk memperkuat cerita ini, misalnya Jerry Siagian yang dari wakil direktur reserse dan kriminal umum Polda Metro itu juga kan terlibat. Nah, persoalannya saudara sekalian dari sisi hukum ini begini, faktanya orang menyebarkan berita bohong. Nah, kalau saya mengatakan tidak cukup beritanya saja, tapi apakah ada mens reanya, niat jahatnya misalnya untuk menutupi sesuatu atau menghindarkan diri dari pertanggungjawaban pidana. Dan juga versi aslinya harus sudah ada. Makanya menurut saya itu dibuat-buat semua, Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian Sahganda Nenggolan. Makanya dia nggak ada yang kena kan pasal 14-nya kan. Adanya pasal 15 yaitu berita yang berlebih-lebihan, yang berita yang belum jelas dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara berita yang tidak lengkap atau berlebih-lebihan, mana ada berita kita harus lengkap ya. Misalnya kita meliput presiden pidato 1 jam, nggak mungkin kita liput 1 jam semua, paling yang dikutip 1 menit 2 menit yang menarik saja. Jadi too much pasal 15 Undang-Undang 1 1946, tapi akhirnya itu menjadi pasal kompromi. Jadi Edi Mulyadi tidak dikenakan pasal 14-nya, tapi pasal 15, demikian juga Sahganda, demikian juga. Tapi kalau Habib Rizik kena, dianggap kena dia. Jadi satu-satunya yang cuman dianggap kena pasal 14 itu cuma Habib Rizik, saudara sekalian, yang lainnya nggak kena. Yang lainnya cuma dikenakan pasal 15 Ruslan Buton juga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai penyebaran berita bohong oleh mereka atau pejabat publik, itu sudah terjadi penyebarannya. Hanya sekali lagi saya katakan, menegakkan hukum itu nggak bisa begitu. Harus dilihat apakah mereka punya niat jahat, motif jahat, tujuan jahat. Yang jelas-jelas punya motif jahat dan tujuan jahat itu adalah pastilah Putri Chandrawati dan Sambo sendiri terutama. Karena mereka ingin menghindarkan diri dari pertanggungjawaban pidana. Itu motif jahatnya udah jelas. Karena itu untuk dikenakan pasal penyebaran berita bohong itu sudah sangat tegas ya, sudah ceto welo-welo kira-kira begitu. Tetapi kalau yang lain tetap diproses untuk dibuktikan apakah sebenarnya mereka menjadi bagian dari sebuah skenario ataukah mereka sesungguhnya menyampaikan itu karena ketidaktahuan. Nah, coba bayangkan ya, seorang profesional pun kita maafkan ya, padahal seorang katakanlah kepala biro penerangan masyarakat, seorang brigjen ya harusnya kan korek dulu sebelum menyampaikan suatu informasi ke masyarakat. Seorang pensiunan irjen Benny Mamoto harus korek dulu mestinya. Seorang Kapolres yang wilayah hukumnya sedang bermasalah juga harus korek menyampaikan sesuatu. Nah, ini kan harus ada penyelidikan dan penyidikan yang independen khusus untuk itu ya. Tapi kalau untuk yang pembunuhan berencananya sudah selesai, tinggal motifnya yang kemudian nggak karu-karuan kemana ya. Sehingga ketika kita kehilangan motif domestiknya, motif non domestiknya justru tidak muncul ya. Jadi sampai sekarang kita mengatakan bahwa ada pembunuhan tapi tanpa motif. Kan lucu kan, ketika misalnya pelecehan itu dibantah dan it doesn't make sense, nggak masuk akal, maka akhirnya yang terjadi adalah bahwa ini adalah pembunuhan tanpa motif. Ya saudara sekalian, saya tidak bisa lama-lama ya, tamu saya bisa ngamuk nanti kalau saya lama-lama
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan satu dari lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando daripada aksi GNPR Gerakan Nasional Pembela Rakyat baru sampai sekitar 5 menit yang lalu dan kita berada di depan patung kuda. Oleh karena itu kepada para aktivis, kepada para pejuang, kepada para mujahid, tafadhol gabung di sini sama-sama. Ini cerita tentang Raja Petro berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi. Hayo, 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 hayo. Ini cerita tentang Raja Petro berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut.